Oke coy, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian 7 konsol game yang pernah dirilis dan dicap gagal total. Konsol game seperti PlayStation, Nintendo, dan Xbox tentu sudah nggak asing lagi di telinga kita. 3 konsol raksasa itu yang paling susah dan laris dibeli penggemar video game di seluruh dunia. Memang nggak semua konsol video game laris di pasaran. Sebagian konsol bahkan ada yang dicap gatot alias gagal total. Bahkan perusahaan game sekelas Nintendo pun punya beberapa jenis konsol yang nggak laku. Berikut 7 konsol game paling gagal yang pernah dirilis. Oke, yang pertama adalah Ouya. Pada 2012 lalu, dunia industri gaming sempat dikejutkan dengan munculnya Ouya. Karena konsol ini berbasis OS Android yang memungkinkan para developer kecil sekalipun bisa merilis game pada konsol ini. Namun setelah dirilis, konsol ini malah menuai kritik dan respon negatif dari para gamers maupun developer. Para pengembang justru kesulitan untuk membuat game pada konsol ini sehingga para gamers pun merasa kecewa. Hasilnya Ouya tidak laku di pasaran coy. Oke, yang kedua adalah Nintendo Virtual Boy. Konsol ini pernah dibahas di channel YouTube The Lazy Monday. Nintendo pernah mengalami kegagalan sebelumnya gagalnya Nintendo Wii U. Virtual Boy ada jauh sebelum virtual reality yang seperti sekarang. Virtual Boy gagal total di pasaran. Konsol ini seperti sebuah prototipe yang belum siap dirilis. Dia mengeluhkan mata pegal dan pusing setelah memainkan PB karena hanya menampilkan 2 warna yaitu merah dan hitam cuy. Oke, yang ketiga adalah Game Boy Micro. Masih dari Nintendo, Game Boy Micro adalah varian Game Boy Advance selain versi Game Boy Advance SP. Game Boy memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, tapi justru karena terlalu kecil, hal tersebut malah menjadi kekurangan. Gamers menjadi kurang nyaman karena ukuran device selalu kecil. Oke, yang keempat adalah Neo Geo CD. Pada 1994, SNK merilis Neo Geo CD sebagai versi terbaru dari konsol yang pernah mereka rilis sebelumnya. Neo Geo CD dibuat untuk menyaingi Nintendo 64 dan PlayStation karena konsol ini punya harga yang lebih murah. Namun konsol ini tidak membawa kelebihan yang harus ada di konsol saat era itu, yaitu grafik 3 dimensi. Ditambah lagi konsol ini punya loading yang lama dan akhirnya kalah saing di pasaran coy. Oke, yang kelima adalah Nintendo Wii U. Lagi-lagi dari Nintendo Wii menjadi pemenang dalam perang konsol generasi ke-7 mengalahkan PS3 dan Xbox 360. Nintendo pun meluncurkan penerusnya yaitu Wii U. Alih-alih meneruskan kesuksesan pendahulunya, Wii U justru hanya terjual 15% dari penjualan Wii. Developer nampaknya malas untuk membuat game untuk Wii U karena tertinggal jauh oleh PS4 dan Xbox One. Sebagai gantinya, Nintendo meluncurkan Nintendo Switch pada tahun 2017 lalu coy. Oke, yang keenam adalah Apple Pippin. Apple pernah merilis konsol game. Bekerja sama dengan Badai, konsol tersebut bernama Pippin dan rilis pada tahun 1996. Karena industri konsol game saat itu sudah dikuasai PlayStation dan Nintendo 64, Apple Pippin tenggelam bahkan banyak orang yang tidak mengetahuinya coy. Oke, yang ketujuh adalah Sega Saturn. Pada masa kejayaan konsol rumahan, Sega berdiri sebagai salah satu pesaing utama Nintendo. Sayangnya, citra Sega di mata penggemar akan meredup setelah merilis Sega Saturnus di tahun 1995. Konsol ini memiliki sistem yang terlalu kompleks dalam perbuatan game, sehingga para developer pun menjadi kesulitan. Gak heran jika sebagian besar developer lebih memilih fokus di PlayStation dan Nintendo ketimbang Sega.